Welcome back again with Kang Adi sana. Kali ini kita membahas gimana sih caranya riset konten untuk acuan kita saat akan memulai membangun akun entah di YouTube, Instagram, ataupun di TikTok ya teman-teman semua. Namun sebelumnya seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kang Adi Channel. Oke, teman-teman semua ya. Jadi setelah tadi ikut workshop, ternyata menarik sekali ya. Ternyata untuk menjadi seorang konten kreator itu cukup sulit ya, menurut saya ya. Cukup rumit juga karena banyak hal yang harus kita pelajari. Namun ketika kamu sudah menemukan pattern atau pola saat membangun akun, maka di sanalah kemudian semangat kamu akan mulai tumbuh. Sekali ini saya akan coba berbagi gimana sih caranya riset konten yang satu topik dengan konten-konten yang akan kamu upload di platform manapun ya teman-teman ya. Nah sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman semua ya. Jadi ini tuh memang beberapa hal yang sering kali kita temukan ya. Jadi ketika riset konten itu kan bingung ya gimana caranya. Banyak orang yang selalu bilang bahwa riset konten itu perlu banget, tapi kita nggak pernah tahu nih gimana sih caranya riset konten supaya bisa mendatangkan insight buat kita. Nah karena kita sesama pemula, tidak ada salahnya kita saling berbagi ya teman-teman ya. Jadi kita bareng-bareng belajar di sini dan saya pun sama masih belajar ya teman-teman ya. Kali ini saya akan membagikan 3 cara untuk riset konten agar mendatangkan insight buat kamu. Yang pertama, pastikan kamu menemukan dulu konten kreator yang menjadi idola kamu dan yang akan menjadi mungkin saya bilang apa ya pattern kamu di kemudian hari. Jadi ketika kamu sudah menemukan kreator ini, kamu bisa contoh apa saja. Yang pertama, kamu bisa lihat dulu dari footage-nya. Jadi ketika misalnya kamu melihat konten kreator A, kemudian konten-kontennya itu selalu FYP, lalu indikatornya apa saja? Kamu bisa lihat mulai dari footage terlebih dahulu. Jika footage-nya itu memang mendatangkan sebuah traffic yang cukup baik, kamu bisa mulai tuh catat satu persatu. Nah, gimana cara mencatatnya dan kapan kita harus masukkan footage ke dalam konten kita? Nah, kamu bisa perhatikan durasi dari konten yang kamu sedang pelajari. Misalnya footage-nya itu per 4 detik. Jadi setiap 4 detik sekali dia ganti footage, dia ganti video-video yang supaya bikin penonton gak bosan. Nah kamu bisa tulis di situ per 4 detik atau per berapa detik ketika kamu harus memasukkan footage di konten-konten kamu. Nah yang kedua, kamu perlu belajar mimicking konten kreator atau kamu perhatikan gerak atau kemudian gestur tubuh si konten kreator tersebut. Nah dari setiap footage yang dia buat atau ketika misalnya dia membuat sebuah transisi pergantian objek video ya teman-teman ya, kamu bisa lihat dulu nih kira-kira apa yang dilakukan, gerakan tangannya, kemudian intonasi gaya bicaranya, kemudian wajahnya, lalu apa saja nih yang dia lakukan ketika saat berbicara di depan kamera ya teman-teman ya. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan hal tersebut, kamu mulai lagi catat kembali. Memang kali ini akan berhubungan dengan sebuah pencatatan alias tulis menulis, karena dengan kita menuliskan semua hasil riset kita, dengan begitu kita akan dengan mudah kembali merekap ya, kembali merekap dan kemudian memodifikasi konten-konten yang sudah kita riset. Nah, yang ketiga yang kamu perlu lakukan ini adalah hal yang paling utama banget. Kamu perlu bikin konsep 5W1H ya teman-teman ya. Nah 5W1H. Nah 5W1H ini bisa kamu terapkan saat kamu akan membuat konten. Jadi misalnya ini kontennya mengenai bagaimana caranya untuk mulai sebuah bisnis di e-commerce. Nah kamu cari tahu dulu tuh siapa yang memerlukannya, bagaimana caranya, kemudian kapan harus dimulai dan sebagainya ya. Jadi kamu bisa riset juga 5W1H itu apa aja. Nah setelah itu kamu mulai tuh masukin lagi, dicatat lagi. Nah sesuai dengan topik yang ada. Nah dengan begitu kamu bisa dengan mudah membuat konten setiap harinya. Karena bisa aja saat kamu sudah mulai melihat footage-nya, kemudian mimikingnya, kemudian yang ketiga
kamu sudah bisa mengenali 5W1H untuk disampaikan kepada audiens. Dengan begitu konten kamu bisa mendapatkan engagement. Karena tentunya dengan 5W1H ini kamu akan lebih condong memberikan sebuah solusi ya teman-teman ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika kita ini bukan ekspertis di bidang tersebut? Nah, tidak ada salahnya dicoba juga ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya pastikan kamu membaca dulu. Baca dengan seksama, kemudian pelajari dulu. Mungkin tidak ada salahnya juga kamu untuk mulai mengumpulkan artikel-artikel ya yang berhubungan dengan konten-konten kamu nantinya. Dengan begitu ketika kamu berbicara di depan kamera tidak akan merasa ragu atau tidak akan mungkin lebih kaku gitu ya teman-teman ya. Karena seringkali ketika yang kita bahas itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, itu banyakkan belibet ya. Jadi usahakan kamu tuh ketika menyampaikan minimal baca dulu lah. Setelah itu kamu berlatih, setelah dirasa latihan kamu cukup, PD kamu sudah muncul, baru deh kamu tuangkan dalam sebuah konten. Adapun ketika proses syuting konten atau mengambil video, kamu bisa menggunakan sebuah durasi. Misalnya kamu bikin satu paragraf yang durasinya kurang lebih misalnya 10 detik, kamu bisa take video per 10 detik. Dengan begitu kamu pun untuk menambahkan dan menggabungkan video lainnya bisa menggunakan transisi-transisi yang menarik ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya apa nih Kang Adi nih? Kesimpulannya adalah yang pertama, kamu perlu menemukan dulu jenis konten yang sesuai dengan topik yang akan kamu bahas. Kemudian temukan juga konten kreator yang akan kamu jadikan sebuah objek riset yang nantinya kamu akan modifikasi. Kemudian yang kedua, jangan lupa kamu pelajari mengenai footage-footage yang berhubungan dengan isi topik dengan konten kamu. Yang berikutnya, kemudian kamu jangan lupa juga pelajari 5W1H untuk mendatangkan sebuah engagement, karena 5W1H ini adalah merupakan sebuah bagian di mana kita akan memberikan sebuah informasi kepada audiens yang lebih relevan serta relate. Nah, teman-teman semua, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada saran komentar, kamu boleh tinggalkan jejak di bawah ini. Dan jangan lupa juga ya, like, subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan lagi ya konten-konten terbaru, kemudian info-info terbaru dari Kang Adi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.